Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Kita Hanya Bisa Memberi Apa Yang Kita Miliki. Bu Ena bercerita, beliau seorang perfeksionis. Karena itu dia memastikan agar jangan sampai terjadi kesalahan baik pada suami maupun anak-anaknya. Sampai anak-anaknya menjulukinya Mama Super Benar. Tetapi semua itu wajar dalam pandangan Bu Ena demi kebaikan keluarga. Sampai Bu Ena sekolah di Keris dan melayani di AVL yang merupakan bagian tim multimedia. Beberapa kali pada awal pelayanannya, Bu Ena terlambat menampilkan PPT di layar. Dia merasa bersalah sekali, tetapi teman-teman berkata, "Gak apa-apa, Bu. Penerimaan ini memacunya untuk lebih baik lagi." Dia pun berlatih dan berusaha untuk selalu bisa menampilkan PPT tepat waktu. Yang tidak disangkanya, ketika Bu Ena merasa diterima, dikasihi dan tidak dihakimi alias diampuni, maka karakter Bu Ena pun berubah. Dia lebih mudah menerima kesalahan anak-anak dan keluarganya, tidak lagi menuntut kesempurnaan seperti dulu lagi. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita miliki. Saat kita dikasihi, maka kita bisa membagikan kasih itu. Saat kita diampuni, dimengerti, dan diterima, kita pun bisa memberikan pengampunan, penerimaan, dan empati kepada orang lain. Semakin kita memahami firman Tuhan dan kasih Tuhan, semakin kita menyerupai Dia. Itu rumusnya. Wow, Keris memang luar biasa. Sekolah di Keris bukan sekedar belajar mengejar nilai atau kelulusan, tetapi Keris itu sekolah kehidupan yang mengubah kehidupan murid-muridnya. Kami belajar melayankan kasih, menerima satu dengan yang lain, saling membangun, belajar menanti waktu Tuhan, dan sebagainya. Keteladanan para guru itu menjadi percontohan dan peta jalan bagi murid-murid. Sementara di dunia, kita terbiasa diajar untuk fokus pada apa yang salah. Ulangan 10 soal, salah satu. Biasa guru fokus pada satu yang salah. 9 soal yang betul tidak diapresiasi. Belum lagi nanti dibandingkan dengan teman sebangku yang betul semua. Salah satu jadi kelihatan jelek sekali. Kita hidup di dunia yang terbiasa fokus pada apa yang salah. Bahkan dulu dihukum, disuruh menulis "saya tidak akan terlambat lagi" atau ungkapan lain sesuai kesalahannya sampai 100 kali. Yang difokuskan kesalahannya, tidak heran kesalahan itu justru makin membesar, makin sering terlambat. Seorang sahabat lain kesulitan mengampuni kakaknya. Karena terlalu percaya pada sang kakak, akhirnya bisnisnya justru bangkrut. Sahabat ini mengerti sekali teorinya. Menyimpan sakit hati itu ibarat minum racun, tetapi mengharapkan orang lain yang mati. Tentu saja mustahil. Tetapi tahu teori satu hal dan sungguh-sungguh mengampuni hal yang berbeda. Ketika sahabat ini sekolah, dia menyadari betapa Tuhan sangat-sangat mengasihinya. Dia diterima, diampuni, dikasihi saat dia masih berdosa. Semakin dia menyadari hal itu,
ternyata sekarang sahabat ini bisa mengampuni kakaknya. Kembali terbukti kita hanya bisa memberikan apa yang kita miliki. Saat sadar kita sudah diampuni, maka kita dapat mengampuni orang lain. Pastor John bercerita, ada seorang wanita yang hidupnya sangat berantakan. Banyak sekali masalah-masalah yang dihadapinya. Dia datang berkonsultasi pada psikoterapis, ingin mengatasi permasalahannya. Lalu sang psikoterapis ingin mencari tahu akar penyebabnya dan menggali pengalaman masa lalunya, hingga akhirnya sampai pada peristiwa ketika dia masih kecil. Entah mengapa gurunya sangat tidak menyukainya. Lalu guru itu menyuruh gadis kecil ini menulis di papan tulis, "I'm a failure." Saya orang yang gagal. Tidak cukup sampai di situ, sang guru meminta teman-temannya menulis juga di papan tulis komentarnya tentang gadis kecil itu. Bagaimana responmu saat itu? Tanya si psikoterapis. Saya tidak berani mengangkat wajah saya. Sungguh memalukan dan saya merasa hancur. Saya menangis dan satu-satunya hal yang saya inginkan adalah mati saat itu juga. Tahukah kamu bahwa Tuhan pun ada di sana saat itu? Tuhan segera berdiri dari kursi belakang, lalu menuju papan tulis itu, menghapus semua tulisan yang ada di sana. Dan Tuhan menulis dengan huruf besar-besar, "I love you and forgive you." Saya mengasihi dan mengampunimu. Tidak penting apakah yang tertulis di papan tulis itu benar atau tidak. Tuhan memberimu kehidupan yang baru. Wow, melegakan sekali bukan? Tuhan tahu segala kesalahan kita, tetapi Dia tetap mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Dan yang lebih dahsyat lagi, Dia memberi kita awal yang baru saat kita percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita menjadi ciptaan yang baru. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.